PKS ini dari 5 kabupaten kota, 2 sudah kita menangkan calon yang diusung, dan kita berharap pada 2020 ini akan memenangkan 3 kepala daerah di 3 kabupaten kota yang lain. Jadi artinya kalau hari ini sudah diputuskan, itulah hasil ikhtiar terbaik. Assalamualaikum, selamat sore. Jumpa lagi di Rumah Pers Jogja, ruang informasi dan jagongan publik. Jagongan publik kali ini mengambil tema membongkar rahasia Partai Keadilan Sejahtera DIY menghadapi konstelasi politik 2020. Dalam tahun 2020 ini ada pilkada di DIY, yaitu di Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami berkesempatan langsung ngobrol dengan seorang tokoh akademis. Dia juga seorang ustadz, tapi sekaligus seorang politisi. Dia adalah Bapak Darul Falah, tepatnya Muhammad Darul Falah, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera DIY. Langsung saja kita sapa beliau. Baik, selamat sore. Assalamualaikum Pak Falah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sehat ya Mas Agung ya? Ya, sehat. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Saya panggil Ustadz atau Bapak ini? Ustadz aja ya Pak? Pak Falah aja. Pak Falah. Mas Falah. Ya. Baik, Pak Falah. PKS ini merupakan partai, bisa dibilang partai kader ya Pak? Iya. Namun untuk menghadapi pilkada 2020 ini, PKS sendiri tidak memunculkan kader internal. Iya. Justru memunculkan kader eksternal. Iya. Nah ini gimana ini Pak ceritanya? Partai kader tapi tidak memunculkan kadernya sendiri, malah memunculkan calon di luar PKS. Oke. Ya, makasih Mas Agung. Jadi memang kesimpulan akhir dari proses panjang yang ada di PKS terkait dengan pilkada di DIY, ada Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul. Ya kebetulan ya memang takdirnya itu yang ada itu bukan kader langsung PKS, walaupun sebagian mungkin simpatisan ya. Sebagian juga kita sudah interaksinya lama ya, komunikasinya juga lama. Nah ini memang proses panjang. Kira-kira kita sudah buat tim itu 1,5 tahun yang lalu memang, dan arahan dari DPP sendiri ya memang prioritas itu adalah kader. Jadi ada timnya, ada semacam tim semacam gugus tugas lah terkait dengan pemenangan pilkada ini, langsung dipimpin oleh saya ketua DPW, di daerah juga langsung ketua DPD yang memimpin tim pemenangan pilkadanya itu. Nah prosesnya itu memang 2. Pertama adalah menjaring dari kader internal, berikutnya menjaring dari kader eksternal. Dari situlah kita cari siapa orang-orang yang kira-kira layak di masing-masing tempat itu. Nah prosesnya panjang tentu saja. Ya awalnya ya kita ada kader yang kita calonkan, yang kita usung, yang kita tawarkan, ya tanda petik kita jual juga itu kan ke rupanya memang namanya politik itu sangat dinamis sekali, dan kesimpulan akhirnya sebagaimana sudah diumumkan kemarin itu kayak begitu. Ya tentu saja memang ya begitulah dinamikanya, dan kita melihat memang untuk periode ini memang agak minim calon lah, terutama bagi partai politik. Ini problem ini tidak hanya terjadi di PKS tapi juga di banyak partai yang lain. Artinya PKS sendiri tidak memaksakan kader internalnya untuk dalam tanda kutip dijual ke publik, kalaupun memang belum bisa potensi untuk calonkan gitu. Sudah, cuma memang kebetulan ya konstelasinya kan macam-macam ya, variabelnya variabel calon kita, variabelnya calon yang lain, bupati maupun wakil bupati, lalu variabel partai-partai pengusung yang lain. Nah kebetulan PKS ini di 3 daerah ini kan dia tidak bisa mencalonkan sendiri. Nah itulah sehingga ada dinamika dan seterusnya itu, sehingga akhirnya begitu ya. Awalnya kita niatnya ingin menyalonkan dan sudah juga kita proses sudah dan seterusnya, tapi rupanya memang titik temu antara calon dengan calon yang lain, calon dengan partai pengusung yang lain itu akhirnya tidak ketemu, dan
yang terjadi adalah begitu, kayak begitu. Peran DPW PKS sendiri Pak dalam memunculkan calon paslon itu bagaimana Pak? Karena kan keputusan itu otoritas ada di DPP Pak. DPP. Jadi PKS itu kan modelnya namanya musyawarah berjenjang. Musyawarah berjenjang. Kira-kira kalau disebut musyawarah itu kan dimulai dari sampai level paling rendah itu di DPC, DPRA. Kita minta masukan dari mereka, siapa internal yang pertanyaan itu adalah mau maju nggak internal. Berikutnya kalau maju siapa calonnya, akhirnya semacam ada pemira di masing tempat. Pemilu raya. Pemilu raya. Siapa calon internal yang akan diajukan? Mulai dari tingkat DPRA, kelurahan. Kelurahan Itu. Ranting ya Pak. Nah, artinya mereka juga dimintai suaranya. Lalu nanti dimusyawarahkan di tim ini. Nah, tim ini terdiri di semua level itu di kabupaten kota itu, di situ ada dewan syariahnya, ada dewan pimpinan daerahnya, dan ada MPD-nya kayak begitu. Nah, ini prosesnya begitu ketika sudah, dan itu ada komunikasi dua arah sampai akhirnya misalnya mantap lah, misalnya DPD itu ngajukan namanya A dan B misalnya, berikutnya lalu dibawalah ke DPW. Walaupun sebelum itu ada komunikasi. Ini coba dicari lagi, ini coba, dan seterusnya ada komunikasi. Nah, setelah itu rapat di DPW di provinsi. Nah, dari provinsi inilah sudah sepakat misalnya. Nah, berikutnya lalu dibawa ke DPW. Nah, sejauh ini semua calon yang kita ajukan dari DPW ke DPP itu ya semua di ACC. Karena mereka tahu ya prosesnya sudah panjang. Dan tentu saja mengapa bisa oke itu karena kita biasanya melakukan presentasi detail. Proses sampai siapa calonnya detail, bagaimana peluang, hitung itu nanti mereka minta ketika kita bisa meyakinkan bahwa ini punya peluang menang. Yang kedua siapa orangnya dan bagaimana komitmennya. Nah, barulah nanti DPP itu akan melakukan ACC. Sejauh ini calon yang kita ajukan itulah yang akhirnya di ACC oleh DPP kayak begitu. Pak, kira-kira terkendala ini enggak? Jadi asumsi awam itu kan kalau ingin maju itu menempatkan partai politik itu sebagai ya untuk tiket saja Pak gitu. Untuk tiket saja. Kalau namanya tiket kan harus membeli itu Pak. Asumsi publik ini bagaimana Pak? Setuju atau enggak kayak gini? Pertama memang aturan, aturan regulasi pemerintah kan memang mau tidak mau calon itu kalau mau mudah itu relatif memang harus lewat partai politik karena memang salah satu lembaga politik yang mestinya bisa menghasilkan pimpinan-pimpinan politik itu adalah kan partai. Nah, sehingga mau tidak mau hanya calon itu kalau mau maju baik anggota legislatif maupun eksekutif itu harus lewat partai politik. Nah, terkait dengan anggapan masyarakat ya mungkin bisa iya dan bisa tidak, bisa tergantung partainya, kita tidak bisa mungkiri. Sejauh ini PKS tidak begitu ya, tidak begitu. Artinya variabelnya jadi banyak ya, tidak semata-mata misalnya istilah orang itu mahar atau apapun. Dalam PKS tidak ada istilah begitu itu. Berarti tidak ada istilah mahar di PKS gitu Pak? Tidak ada, walaupun tanda petik tidak gratis. Gratisnya begini, kalau menang itu tentu saja, mengapa misalnya contohnya PKS kan tidak mengusulkan kader, ya kita realistis. Ya orang baik ada, punya kapabel tuh iya, cuma masalah kalau tidak punya cukup logistik untuk memenangkan, dan faktanya kan besar untuk pertemuan macam-macam itu kita tahu. Untuk jadi alag aja besar, apalagi sendiri kayak gitu. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Nah, sehingga ketika ketemu pun ya tentu saja kita lihat, nah istilahnya itu kira-kira cara menangnya itu ya presentasi dari masing-masing itu seperti apa. Tentu saja. Ya. Karena itulah, dan kita semua sadar dan masyarakat juga tahu bahwa untuk jadi pemimpin itu dalam konteks demokrasi sekarang ini ya faktanya adalah butuh biaya yang besar. Ya kan masyarakat itu kan begitu ya. Intinya fakta di lapangan juga ya teman-teman teman-teman tahu sendirilah begitu. Ini Pak Fala setuju atau tidak? Jadi PKS itu dari pemilu ke pemilu mungkin kalau di persentase itu keputusan politik dari PKS itu sering di ujung waktu pendaftaran Pak. Benar Pak seperti itu Pak? Apakah ini bagian strategi atau alasannya apa Pak? Karena kalau kita menjalankan sholat itu kan lebih baik di awal Pak. Di awal ya. Di awal waktu ya Pak. Iya. Pertama
pilihan pilkada itu bukan sholat itu. Bukan Nah, sholat. artinya di awal, tengah atau akhir itu ya mana yang terbaik sih. Walaupun untuk periode ini kan kita tidak di akhir. Seminggu sebelumnya kita udah putuskan. Oh, langsung diputuskan untuk Iya. ini pilkada. Iya, ini termasuk justru kita tuh begitu tuh menunggu yang lain. Khawatirnya kan sudah oke. Ya kalau SK-nya kan rahasia ya. Yang penting ya diumumkannya ke teman-teman wartawan kan baru-baru ini. Saya kayak begitu. Jadi ya kan kadang-kadang SK kadang turun, tapi bisa jadi kapan diumumkan itu kan ada strategi tersendiri lah terkait dengan konstelasi di partai-partai yang lain ya kayak begitu. Ceritanya begitu. Kalau sekarang nggak telat kalau sekarang. Dulu juga kayaknya enggak ya. Itu nggak menaikkan sesuatu gitu Pak? Enggak ya Pak? Atau strateginya? Enggak. Wah. Pak, ini Pak, dari 2019, Iya. pemilu 2019 PKS ada kenaikan suara ya Pak, perolehan Iya. suara naik. Nah, hubungannya dengan pilkada 2020 ini seberapa besar untuk berpengaruh untuk mendukung pasangan calon yang diusung oleh PKS? Jadi saya kira calon itu tahulah kalau PKS itu tidak membeli gerbong, tapi gerbong dan lokomotif itu penting. Ya ada orang yang gerbong saja, kita lokomotifnya sejak dulu kalau sudah nyalonkan orang itu, ini bukan berapa uang tapi kalau sudah mantap itu ya pasti kita gerbong dan tentu saja lokomotifnya. Dan lokomotif itu ya gerbong nggak ada lokomotif kan nggak jalan ya. Pasti gerak, kita selama itu gerak. Kadang-kadang dalam pekerjaan kan kita lebih semangat dibanding calonnya itu. Jadi sajane piye sih ya? Tapi solid Pak, dukungan PKS solid. PKS itu kalau sudah memutuskan, karena musyawarahnya berjenjang, artinya merasa memilikinya kan besar. Kalau sudah diputuskan di DPP itu ya semua, selama ini tidak pernah ada kisah ada yang melintir di belakang itu tidak. Walaupun awalnya Samina Watona itu ya Pak? Samina Watona. Pada saat proses musyawarah semua bisa bicara, ditetapkan ya semua ikut kayak begitu. Nah ini bedanya di situ. Berapa Pak di Sleman Pak? Kalau kita kan Samina Watonanya Pak. Berapa suara di Sleman Pak? Sleman, nanti kita ukur kalau udah selesai pilkada. Boleh. Di Sleman kan 46.000. 46.000 suara suaranya 46.000 lah di Sleman itu. 46.000. Iya, ya. Nah, jadi mengapa orang yakin? Jadi PKS itu begini, kita tuh peta suara per TPS tuh tahu. Di mana saya tempatnya dan bisa nebak siapa orangnya. Jangankan kita, Pak RT aja tahu, Pak sini suara PKS siapa ini Pak, 1, 2, 3 tahu dia. Iya. Ciri khas tuh, yang ke masjid gitu. Iya. Dan seterusnya sehingga orang tahu kalau ini yang kita sudah tahu per TPS tuh di TPS ini berapa. Dan biasanya mengapa bisa dikawal? Polanya itu adalah suara besar tuh pasti ada kader di situ. Nah itu. Jadi kader itu yang mengelola, artinya mereka bermasyarakat di situ, ngelola, ngajaki, siapa yang milih dia tahu peta-petanya, tinggal digerakkan aja jalurnya, selesai. Maka tugas kita ketika mendukung tuh minimal suara pemilih itulah yang harus kita dapatkan dulu. Nah berikutnya untuk menang mungkin kurang ya, kalau digabung bisa jadi. Nah itu bersama dengan tim ses, bersama dengan koalisi yang lain. Nah baru kita bekerja di situ, ayo sama-sama. Nah, itu. Tapi yang penting tugas kita pertama adalah memastikan suara PKS itu solid dulu, kayak begitu. Nah, itu disebutkan Pak tadi Sleman berapa, Bantul, Gunung Kidul berapa? Sleman tuh 46.000, Bantul itu saya agak udah lama sekitar 37.000, Gunung Kidul sekitar 35.000 juga itu sekitar itu. Nanti bisa dikoreksi lah ya. Di Sleman mendukung pasangan Muslimatun sama Pak Amin. Pak Amin Purnomo ya Pak? Sri Purnomo. Sri Purnomo ya. Terus yang Bantul Pak? Yang Bantul kita dukung Pak Suharsono dengan Pak Toto ya. Gunung Kidul Profesor Trisno dengan Pak Ardi. Nah itu 3 pasangan ini yang kita calonkan. Apa strateginya Pak untuk memenangkan pasangan yang diusung PKS itu Pak? Nah tentu saja pertama konsolidasi ya. Konsolidasi. Karena komitmen kita pertama adalah ada memastikan suara ini jadi dulu. Suara yang pileg kemarin itu yang kita kan nomor 2 di DIY ini 232.000 itu naiknya itu. Nah ini itu solid. Nah berikutnya adalah tentu saja untuk bisa memetakan suara ini juga tidak mudah kan. Tapi kan kita tahu petanya harus turun ke bawah dan seterusnya, itulah yang kita lakukan.
Yang berikutnya adalah tentu saja kita terlibat di dalam tim pemenang. Saya kira di 3 tempat ini ya semua tim itu sudah terbentuk dan PKS ada di dalamnya. Nah biasanya disitulah siapa mengerjakan apa kita lakukan kayak gitu agar bisa bersinergi. Nah maksudnya di luar itu mungkin lebih diarahkan untuk menambah suara di luar konstituen PKS kayak begitu. Nah. Tidak ada ganjalan Pak mengusung calon perempuan Pak. Iya. Karena biasanya ya Pak partai yang berasaskan Islam itu ada pemahaman tersendiri terkait kepemimpinan perempuan. Iya. Ya mungkin ada stigma yang kadang-kadang tidak pas ya. Saya nggak tahu juga dari mana. Hari ini yang menunjukkan kepada khalayak bahwa ya PKS itu tidak ada problem ya terkait dengan apakah calon perempuan itu boleh nggak menjadi seorang pemimpin di level kabupaten itu. Nah saya kira Bu Mus ini kan bukan yang pertama ya. Dulu kita tahun 2004 pernah nyalonkan beliau juga, walaupun kalah saat itu. Nah itu nggak ada persoalan. Ini justru membuktikan bahwa ya PKS itu tidak problem terkait dengan perempuan itu. Insyaallah. Belum lama ini muncul partai baru namanya Partai Gelora. Iya. Nah, Partai Gelora ini merupakan pendirinya itu merupakan para mantan petinggi-petinggi PKS, termasuk di daerah istimewa Di Jogja. Iya, Jogja. Apa pengaruhnya Pak untuk PKS? Apakah akan mendegradasi suara, menggerus suara PKS? Iya. Mengancam nggak ini Pak, Gelora? Pertama untuk Jogja ya, saya kira kebetulan dulu Sekum PKS ya, dulu Pak Zuhrib itu. Ya. Hampir semua kader yang akhirnya Gelora itu kan tidak ada problem pribadi, itu penting ya. Hubungan kami biasa sama kayak nggak ada persoalan personal. Walaupun akhirnya pilihan yang saya tidak tahu ya. Kalau saya mungkin sederhana itu begini, ada sebagian teman-teman kita ini yang mungkin sudah tidak bahagia lagi di rumah lama, gitu kan. Cari rumah baru, ya sudah. Kalau saya silahkan saja. Lalu tidak bahagia di rumah lama. Mungkin tidak bahagia di rumah lama atau kira-kira sebabnya apa Pak? Ya nggak tahu juga. Ya kalau bahagia ngapain di sini ya? Mungkin keluar. Kalau saya sih doakan saja mudah-mudahan di rumah baru itu bisa bahagia. Nah kalau tujuannya sama, niatnya baik, suatu saat akan ketemu. Itu artinya berangkat dari kan bisa konflik itu suka personal ya. Nah kalau di kita tuh alhamdulillah nggak, ya biasa saja, nggak ada persoalan. Saya pribadi akhirnya keluar itu pilihan saja, mungkin pilihan saya tidak tahu persoalannya apakah karena konstelasi di pusat, mungkin pengagum Pak Fahri, pengagum Ustadz Anies, saya tidak tahu juga karena selama ini juga tidak pernah ngasih alasan gitu kan. Itu. Nah terkait dan ancaman kan sebenarnya kan sebelum ada Gelora itu ada Garbi namanya, Gerakan Arah Baru itu ya. Ormas ya Pak? Iya Ormas, kan itu kan bibitnya dari yang awalnya mereka buat Ormas dulu kayak dulu Nasdem mungkin ya. Ya sudah 2 tahun yang lalu sebelum kita pemilu dulu sempat ada isu kan habis PKS sekarang ini, dulu eksternal faktornya, sekarang internal. Alhamdulillah sih kita lihat di DIY ini naik 80.000 kan suaranya, itu berarti kan tidak pengaruh. Nah kalau ancaman saya kira tidak pengaruh berarti. Tidak berpengaruh, teruji waktu pemilu 2019 kemarin. Iya. Malah naik 8.000 Pak. 80.000. 80.000 iya, maaf. 80.000 lalu. Nah kita prinsipnya sih kalau melihat teman-teman ini kalau sejak awal niatnya baik, insya Allah akan ketemu. Dan kan pertanyaan nanti 2024 jadi misalnya jadi berpengaruh kalau kita sih berpikirnya begini. Karena mungkin 2019 belum punya partai Pak. Ya mungkin. Jadi diafiliasikan tetap ke PKS. Iya. Kalau kita melihat begini Mas, PKS itu sekarang tuh nomor 2, ya kan? Kan tinggal satu lagi nomor 1 kan? Ya. Ngapain lihat ke belakang? Kalau kita naik mobil itu sekali-kali aja lihat spion itu kan. Yang lihat ke depan itu ada PDI gitu kan. Nah kalau di belakang di DIY ya Pak? Iya di DIY itu kan depan tuh ada PDI. Ya terus kita udah nomor 2 ya. Kalau kita mikir ke belakang itu tidak akan produktif. Jadi 24 ya kita jalan aja. Toh niatnya juga walaupun orang masa begitu ya kita niatnya ibadah aja buat baik. Tinggal selangkah lagi. Ya. Menguasai nomor 1 gitu ya Pak? Iya, ya sebagai sebuah partai politik kan harus begitu. Terus naik. Ya kayak begitu. Jadi kita ibarat naik mobil lah. Kita tuh lihat ke depan 2024 bagaimana melihat.
Lalu kalaupun di belakang tuh ada sesuatu kan sekali-kali lihat spion kan, sekali-kali aja oh mungkin ini oh mungkin, tapi ke depannya tuh view-nya tuh harus lebih kuat ke depannya itu. 2024 menatap di situ ada PDI kayak begitu. Ayo, nanti berkompetisi dengan yang lebih besar gitu kan. Jadi tidak begitu, jadi tidak pengaruh ya Pak? Tidak pengaruh? Iya insya Allah enggak. Gitu. Punya segmen sih, artinya teman-teman Gelora Terbuat tuh beliau juga punya segmen sendiri sebagaimana sering diungkapkan, mungkin lebih mungkin ya ingin lebih inklusif ya dan seterusnya itu. Ya, itu dengan cara segmennya sendiri. Nah kita selama ini kan misalnya dari asasnya udah berbeda kan, kita asasnya Islam, Gelora asasnya beda kan, ajas Pancasila. Yang dibidik siapa kan dia dari acak-acaknya sudah memang berbeda. Kita yang masih basisnya, Mas Agung tahu masih di pengajian-pengajian di majelis taklim. Basisnya ya tetap aja di basis keislamannya lebih kuat. Basis keumatan, apalagi sekarang kan oposisi dan itu cenderung di keumatannya kan, itu lebih kuat segmentasinya itu. Gitu kayak Mas Agung. Baik. Ini Bapak Pak Fala setuju atau enggak? Iya. Jadi PKS sebagai partai berasas Islam, itu kan memiliki kantong-kantong massa dari entitas-entitas Islam juga Pak. Islam. Salah satunya mungkin Ormas. Dan mungkin kalau kita bedah lagi yang dekat itu mungkin ada irisan dengan Ormas Muhammadiyah. Ini setuju atau enggak ya Pak? Bapak? Jadi di waktu yang belum lama ini Muhammadiyah lebih ada kecenderungan mengafiliasikan politiknya ke Partai Amanat Nasional. Nah, belum lama ini pasca Kongres PAN ada konflik internal. Kira-kira menjadi berkah bagi PKS enggak ya? Jadi pertama saya enggak berpikir tentang bahwa ada konflik di PAN itu berpengaruh kepada PKS. Pertama saya bagi dia pikiran itu wah misalnya alhamdulillah pecah misalnya enggak. Bagi kita prihatin sebagai sesama partai yang selama ini partai reformasi itu juga prihatin. Saya berharap sih teman-teman PAN bisa menyelesaikan persoalannya sebagaimana kami dulu sempat agak konflik sedikit selesai. Yang kedua kalau mau bawa berkah ya kalau kita sih saya berkahnya dari Allah aja lah, bukan atas konflik yang terjadi pada partai yang lain. Insya Allah jadi tidak berkah nanti. Insya Allah punya segmen sendiri dan dengan Muhammadiyah juga kita komunikasi baik-baik saja, nggak ada persoalan. Ya artinya kalau saya sih justru berharap ya PAN segera selesai persoalannya, tidak lalu politik banget kayak wah ini malahan saya kayak tidak, karena kita tahu lah segmen kita punya sih di Muhammadiyah tuh suaranya berapa. Kita lebih banyak di umum, Muhammadiyah kecil sekali. Oh suaranya. Lebih di umum Pak. Iya, tapi ada dari kalangan Muhammadiyah. Ada, ya artinya kalau kita survei, Anda milih PKS, Muhammadiyah atau bukan kan ada, kecil sebenarnya. Kita yang umum, yang rasional, yang tidak punya afiliasi ormas macam-macam itu. Jadi sebenarnya kita ya tidak begitu ini juga sebenarnya. Walaupun ya dengan Muhammadiyah kita dekat, hampir semua alat kita tuh kan kalau di Jogja ya rata-rata belakangnya si Muhammadiyah. Oh ya. Gak ada persoalan. Baik, saya minta closing statement Pak untuk menutup jagungan publik kali ini. Dari 3 pilkada di Sleman, Gunung Kidul dan Bantul, mana yang paling berat untuk memenangkan dari 3 daerah ini? Di Sleman lawannya ada incumbent ya Pak? Istrinya incumbent. Bu Muslimatun juga incumbent tuh Pak. Iya. Di Gunung Kidul ada juga incumbent ya Pak, lawan incumbent. Kalau mungkin di Bantul relatif bersama incumbent ya Pak, ya. Di Bantul bersama incumbent. Nah ini mungkin bisa diidentifikasi mana yang paling berat untuk memenangkan ini pilkada ini. Terus terang yang agak masih blank itu memang Gunung Kidul, karena memang survei juga masih belum, walaupun sudah terus naik trennya itu masih gelap. Artinya gelap itu karena Prof ini kan baru dalam konteks politik. Cuma kalau lihat cara beliau bergerak dan seterusnya itu kita optimis juga. Yang lainnya sih bisa ini dari survei. Sama sejauh ini surveinya relatif masih sangat bagus ya kayak begitu. Nah ini Gunung Kidul yang kita
masih berat. Beratnya itu karena memang tidak sedang blank, tanda petik blank itu datanya tidak cukup lah. Ini tidak cukup. Calonnya juga ada 4, lalu ya masing-masing begitu masih Jadi dinamis. Gunung Kidul yang masih Iya. berat ya. Berat artinya masih berat itu karena kita tidak cukup punya data ya, data peta dan seterusnya itu Gunung Kidul ini. Jadi peta untuk Kan wilayahnya sangat luas, ya kan. Wilayahnya sangat luas, ya kita kadernya juga paling sedikit di sana itu. tapi nggak dicari petanya itu Pak. Peta Sedang ini belum survei lagi. Belum survei kan bisa dengan survei nanti kita minta Prof untuk ini kan sudah resmi dicalonkan, nah, biasanya bekerja dulu sebulan 2 bulan, biasanya kita survei lagi. Nah sekarang ini kan kita masih gunakan survei bulan Mei ya, Mei agak terbatas juga ini. Nah karena kan kalau prediksinya begini, kalau kita waktu Maret April itu survei sudah unggul, nah relatif berikutnya akan tidak relatif berubah karena kan ini ada COVID ini kan, semua calon akan sangat terbatas ketemu dengan warga. Nah, sementara Gunung Kidul itu enggak, beda ya kan. Enggaknya itu dulu kita survei masih kecil, nah untuk bisa laju ini memang butuh energi, Tapi secara umum melihat calonnya ini yang kita optimis. Ya. Prof ini beliau akademisi, tapi orang lapangan betul saya lihat. Ngerti filosofi Jawa karena profesor bahasa Jawa beliau ini. Ya kan? Guru, artinya murid alumni UNJ itu hampir semua guru di sana UNJ, dan saya kira ada kedekatan psikolog. Kita tahu kan di kampung itu ya tokoh-tokoh masyarakat itu rata-rata guru. Nah harapannya ini yang bisa kita bidik sih. Ada ikatan emosional sesama profesi pendidik gitu Pak. Iya. Profilnya menarik sih, Prof satu ini. Saya kira warga Gunung Kidul saya kira ini eman-eman kalau sampai beliau tidak jadi itu, karena menurut saya sih sangat prospek dibanding yang lainnya untuk memastikan Gunung Kidul itu maju. Sangat prospek tapi paling berat karena memang petanya agak yang relatif paling ringan mana Pak? 3 itu? Bantul lah ya. Bantul ya. Bantul. Sleman ada di tengah ya Pak? Sleman di tengah. Karena kebetulan lawannya kan incumbent, isi dari incumbent ya. Kalau kita kan incumbent dan lawannya adalah wakil incumbent yang dulu kan. Kayak begitu. Mungkin ada apa Pak untuk pesan terakhir Pak, monggo untuk menutup podcast ini Pak. Untuk masyarakat apa untuk teman-teman apa Mbak? Untuk menghadapi pilkada ini Pak. Oh gitu, pilkada ya. Oke. Nah saya kira warga Sleman, warga Gunung Kidul dan warga Bantul, nah PKS sudah menetapkan calon-calonnya di Sleman itu Bu Sri Muslimatun dan Sri Pak Amin Purnomo ya. Lalu untuk Bantul itu Pak Suharsono dan Pak Toto, sementara Gunung Kidul ada Profesor Sutrisno dan Mas Ardi karena masih muda beliau ini. Ini adalah pilihan persembahan terbaik lah dari PKS untuk warga Sleman, Bantul dan Gunung Kidul. Mari disengkuyung untuk memastikan kemenangan mereka itu. Ayo kita kawal untuk kemenangan beliau ini. Saya berharap mereka semua bisa terpilih dan 2021 sudah bisa dilantik ya gitu. Terima kasih Mas Agung. Terima kasih Pak. Baik, kita berada di ujung waktu. Terima kasih telah bersama Rumah Pers Jogja. Demikian tadi ulasan obrol jagongan publik bersama Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Muhammad Darul Falah. Semoga bermanfaat ulasan-ulasan tadi, semoga dapat memberikan banyak referensi kaitan dengan politik, bisa memberikan pencerahan dan pendidikan politik. Baik, selamat sore, assalamualaikum dari kami Rumah Pers Jogja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung. Selamat untuk